Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Najwa Ria Septiana. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang vitamin B6. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih vitamin B6 itu? Jadi, vitamin B6 adalah vitamin yang biasa disebut sebagai piridoksin yang merupakan salah satu vitamin yang larut dalam air dan merupakan bagian dari kelompok vitamin B kompleks yang penting untuk tubuh baik pada manusia ataupun hewan. Vitamin berperan penting dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Vitamin B6 ini terdapat dalam beberapa bentuk seperti piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Kemudian ada fungsi umum dari vitamin B6 sendiri. Yang pertama adalah membantu dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA. Nah, apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang digunakan oleh sel saraf atau neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Peran vitamin B6 ini, yaitu vitamin B6 diperlukan untuk mengaktifkan enzim yang terlibat dalam sintesis neurotransmitter. Yang pertama serotonin. Serotonin adalah membantu mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Kemudian kekurangan serotonin dapat menyebabkan gangguan seperti depresi dan kecemasan. Kemudian dopamin. Dopamin berperan dalam kontrol gerakan, motivasi, dan sistem penghargaan otak. Kekurangan dopamin itu sendiri dapat menyebabkan gangguan seperti Parkinson dan depresi. Kemudian ada GABA. GABA adalah gamma aminobutyric acid yang berfungsi sebagai neurotransmitter penghambat yang membantu menenangkan aktivitas otak sendiri. Nah, kekurangan GABA dapat menyebabkan stres dan gangguan tidur. Kemudian fungsi yang kedua adalah mendukung pembentukan hemoglobin dalam darah. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Peran vitamin B6 ini sendiri berperan sebagai kofaktor dalam sintesis heme. Heme itu adalah bagian dari hemoglobin yang mengikat oksigen. Kemudian kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan penurunan produksi hemoglobin sehingga memicu anemia. Pada hewan ternak, anemia akibat kekurangan vitamin B6 dapat mengurangi stamina dan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada berperan dalam metabolisme asam amino dan sintesis enzim. Apa itu metabolisme asam amino? Asam amino adalah blok pembangun protein. Metabolismenya melibatkan proses pengubahan asam amino menjadi energi atau molekul lain yang diperlukan oleh tubuh. Peran vitamin B6 di sini diperlukan dalam reaksi transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi asam amino. Kemudian membantu pembentukan senyawa penting seperti glukosa. Glukosa adalah sumber energi bagi tubuh. Kemudian ada protein enzim, yaitu mengatur hampir semua reaksi kimia dalam tubuh. Kekurangan vitamin B6 dapat mengganggu keseimbangan metabolisme protein dan asam amino yang berdampak pada pertumbuhan dan fungsi tubuh. Kemudian yang fungsi terakhir adalah meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Apa peran kekebalan tubuh itu? Sistem kekebalan melindungi tubuh dari serangan infeksi, bakteri, dan juga virus. Nah, peran vitamin B6 di sini membantu produksi sel darah putih atau leukosit dan antibodi yang melawan patogen. Kemudian mendukung komunikasi antar sel imun untuk merespons infeksi dengan lebih cepat. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan sistem imun melemah sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Pada hewan ternak, kekurangan ini dapat menurunkan produktivitas karena hewan sering sakit. Kemudian juga ada dampak kekurangan dari vitamin B6. Jika pada manusia dapat mengalami yang pertama anemia, yaitu kekurangan vitamin B6 mengganggu produksi hemoglobin yang menyebabkan sel darah merah kurang mampu mengangkut oksigen sehingga menimbulkan kelelahan dan pucat. Yang kedua ada depresi. Vitamin B6 diperlukan untuk sintesis serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan emosional. Yang ketiga ada kebingungan. Kekurangan neurotransmitter akibat defisiensi vitamin B6 memengaruhi fungsi otak sehingga menyebabkan disorientasi atau kebingungan. Yang keempat ada sistem imun melemah. Vitamin B6 penting untuk produksi sel darah putih. Kekurangannya mengurangi kemampuan untuk melawan infeksi. Lalu pada hewan dapat menyebabkan yang pertama penurunan pertumbuhan. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme protein yang penting untuk pertumbuhan. Kekurangannya menghambat pertumbuhan tubuh. Yang kedua, anemia. Sama seperti pada manusia, kekurangan vitamin B6 mengurangi produksi hemoglobin yang menyebabkan hewan menjadi lemah. Yang ketiga, ada gangguan syaraf.
Defisiensi vitamin B6 mempengaruhi sintesis neurotransmitter, menyebabkan tremor, kejang, atau gangguan koordinasi pada hewan. Kemudian ada sumber-sumber alami vitamin B6. Kalau pada manusia bisa berupa yang pertama daging dan ikan, yaitu sumber protein hewani kaya vitamin B6. Yang kedua kentang dan pisang, alternatif nabati yang mudah diakses dan kaya akan vitamin B6. Kemudian yang ketiga ada biji-bijian, sumber serat dan vitamin B6 yang mendukung metabolisme energi. Jikalau pada hewan bisa berupa biji-bijian atau jagung, gandum, sumber utama vitamin B6 dalam pakan ternak. Kemudian ada dedak gandum, yaitu sisa penggilingan gandum yang kaya vitamin dan serat. Kemudian ada hijauan segar, pakan alami yang membantu mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, dapat berupa daun pepaya atau bayam air. Nah, kemudian saya akan melanjutkan materi vitamin B6 ini untuk hewan ternak. Yang pertama, pentingnya vitamin B6 dalam nutrisi hewan ternak. Mendukung metabolisme protein pada hewan. Nah, vitamin B6 ini kan berperan sebagai faktor enzim yang membantu mengubah protein dalam pakan menjadi asam amino. Proses ini penting untuk pertumbuhan otot, produksi susu, dan perbaikan jaringan tubuh. Berperan dalam pembentukan antibodi. Vitamin B6 mendukung sistem imun dengan membantu pembentukan antibodi. Antibodi ini berfungsi melawan infeksi sehingga menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan produktivitasnya. Dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi syaraf juga. Vitamin B6 juga membantu sintesis hemoglobin yang penting untuk membawa oksigen dalam darah. Selain itu berperan dalam produksi neurotransmitter untuk menjaga fungsi sistem saraf yang optimal, menghindari gangguan seperti tremor ataupun kejang. Kemudian yang kedua, manfaat vitamin B6 pada berbagai jenis ternak. Yang pertama ada unggas atau ayam broiler dan petelur. Ini mendukung pertumbuhan otot dan pembentukan telur, membantu konversi pakan menjadi energi lebih efisien, mengurangi risiko gangguan syaraf pada ayam. Kemudian pada ruminansia atau sapi, kambing, domba itu yang pertama mendukung fermentasi rumen untuk meningkatkan efisiensi pakan. Yang kedua membantu sintesis protein mikroba di rumen. Yang ketiga mengurangi stres oksidatif yang dapat mengganggu produktivitas. Kemudian yang ketiga ada babi, yaitu meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan reproduksi, mendukung metabolisme asam amino esensial. Kemudian pada kelinci yaitu menjaga kesehatan sistem pencernaan, meningkatkan kualitas bulu dan kulit. Kemudian ada gejala kekurangan vitamin B6 pada hewan ternak itu sendiri. Jika pada unggas, yang pertama dapat menyebabkan penurunan produksi telur. Yang kedua kram otot, gangguan koordinasi dan anemia. Jika pada sapi dan kambing, yang pertama bisa menyebabkan penurunan nafsu makan, pertumbuhan terhambat dan gangguan metabolisme. Jika pada babi dapat menyebabkan depresi pertumbuhan, kelemahan otot, dan anemia. Jika pada kelinci, bisa menyebabkan penurunan kesehatan bulu dan lesu. Kemudian ada kebutuhan dan sumber vitamin B6 untuk hewan ternak. Vitamin B6 biasanya tersedia dalam bentuk suplemen pakan. Jika dalam suplemen pakan, dosisnya yaitu pada unggas 3-5 mg per kilogram pakan. Pada ruminansia 4-8 mg per kilogram pakan atau tergantung umur dan produksinya. Pada babi 2-5 mg per kilogram pakan. Sumber alaminya bisa berupa biji-bijian, dedak padi, dan pakan hijauan. Di sini saya akan menambahkan penjelasan terkait penggunaan vitamin B6 pada industri peternakan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Efisiensi penggunaan nutrisi. Vitamin B6 atau pyridoxine berperan sebagai koenzim dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Dengan tambahan vitamin B6 pada pakan, metabolisme hewan menjadi lebih efisien, sehingga nutrisi yang dikonsumsi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhannya. Kemudian ada peningkatan produksi. Yang pertama ada sapi perah. Vitamin B6 mendukung sintesis protein dan hormon yang meningkatkan produksi susu. Kemudian yang kedua pada ayam petelur. Nah, vitamin ini membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas pada telur. Kemudian yang ketiga pada hewan potong seperti ayam broiler atau sapi. Nah, vitamin B6 mendukung pertumbuhan otot dan jaringan,
sehingga mempercepat peningkatan bobot badan tubuh ternak. Kemudian ada pencegahan penyakit. Nah, pencegahan penyakit ini seperti gangguan metabolisme dan syaraf. Bisa kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan gangguan metabolisme terutama pada protein yang dapat mengarah pada penyakit syaraf, anemia, atau penurunan fungsi kekebalan tubuh. Nah, penambahan vitamin juga membantu mencegah masalah tersebut. Bisa menghadapi stres lingkungan juga. Nah, hewan sering terpapar stres akibat cuaca ekstrim, kepadatan kandang, transportasi, atau proses lainnya. Vitamin B6 berperan dalam menjaga keseimbangan hormon stres, seperti hormon kortisol, sehingga membantu hewan tetap sehat dan produktif meskipun dalam kondisi stres. Kemudian yang ketiga ada formulasi pakan komersial. Bisa berupa penambahan dalam premix. Dalam industri peternakan, vitamin B6 biasanya tidak diberikan secara langsung, melainkan sebagai bagian dari premix atau campuran berbagai vitamin dan mineral yang dicampurkan ke dalam pakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi hewan terpenuhi secara seimbang. Kemudian juga bisa dalam bentuk kualitas pakannya bisa terjamin. Penambahan vitamin B6 dalam formulasi pakan komersial dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik jenis hewan tertentu seperti unggas, sapi, atau bahkan pada budidaya ikan juga bisa dalam berbagai tahap pertumbuhan sehingga meningkatkan hasil akhir seperti produksi susu, daging, ataupun telur. Baik, mungkin itu saja materi tentang vitamin B6 bagi manusia dan bagi hewan ternak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.